Bisakah kalian membayangkan langit yang dipenuhi dengan pesawat terbang yang bergerak tanpa adanya prinsip panduan pastinya akan kacau. Maka dibuatlah Aneks 2 dengan tujuan untuk mengatur pelaksanaan operasi pesawat di wilayah udara atau airspace dan di bandara untuk menghindari konflik pada saat pesawat on-board, take-off maupun landing. Aturan inilah yang memberi tanggung jawab kepada pilot in command yang sedang bertugas untuk tetap patuh terhadap instruksi dari Air Traffic Control dan mengadvokasikan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang ditetapkan untuk memastikan keselamatan penerbangan di seluruh dunia. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Niputu Safita Widyarini dengan NIM 22B 505011106 dari kelas MTU 1C. Pada video ini, aku ingin membahas tentang salah satu pedoman penting dalam dunia penerbangan, yaitu Aneks 2, Rules of the Air. Aneks 2 atau Rules of the Air merupakan salah satu dari 19 aneks yang disusun oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan diterbitkan pada tahun 1948. Berisi tentang aturan penerbangan yang berlaku di berbagai fase penerbangan, termasuk aturan penerbangan visual, dan aturan penerbangan yang mengandalkan instrumen navigasi. Aneks 2 juga membahas secara mendalam mengenai peraturan lalu lintas, meliputi persyaratan pemisahan manajemen arus lalu lintas, dan koordinasi antara unit-unit traffic control mengenai klasifikasi wilayah udara, persyaratan ketinggian, dan prosedur komunikasi. Semuanya dikerahkan untuk mempertahankan jarak aman antara pesawat udara dan memastikan pergerakan yang tertib di dalam wilayah udara dan bandara yang terkendali. Aneks 2 juga mencakup tentang ketentuan untuk menangani situasi tak terduga, adanya prosedur untuk mendeklarasikan keadaan darurat, meminta bantuan, dan melaksanakan tindakan tanggap darurat. Di dalam Aneks 2 juga mengatur tentang operasi pesawat di bandara mulai dari take-off, landing, dan pergerakan di darat. Aneks 2 menetapkan persyaratan untuk operasi landasan pacu, traffic patterns, dan runway incursion untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan insiden di darat. Pada tahun 1948, ICAO menerbitkan edisi pertama Aneks 2. Tujuannya untuk menyelaraskan aturan operasional penerbangan di udara untuk semua negara. Fokus pada pengaturan hak lalu lintas udara, komunikasi, dan penghindaran tabrakan. Pengembangan selanjutnya, Aneks 2 terus diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Lalu, pada tahun 1950, adanya penambahan peraturan mengenai pemisahan pesawat berdasarkan ketinggian dan jarak, prosedur navigasi untuk menghindari tabrakan di ruang udara tanpa layanan Air Traffic Control. Di tahun 1960, ICAO berfokus pada koordinasi antar negara untuk pengelolaan ruang udara internasional. Di tahun 1970-an, adanya peningkatan aturan untuk mendukung navigasi berbasis instrumen IFR yang semakin kompleks. Di tahun 1980-an sampai 1990-an, adanya penambahan aturan tentang penggunaan transponder, sistem anti-tabrakan, TCAS, dan peralatan komunikasi. Berkembang di tahun 2000-an untuk penguatan keselamatan dan efisiensi, Reduced Vertical Separation Minimum atau RVSM diperkenalkan sebagai bagian dari Aneks 2 untuk mengurangi jarak vertikal minimum antara pesawat dari 2000 kaki menjadi 1000 kaki di ketinggian tertentu. Berkembang di tahun 2000-an untuk penguatan keselamatan dan efisiensi, Reduced Vertical Separation Minimum atau RVSM diperkenalkan sebagai bagian dari Aneks 2 untuk mengurangi jarak vertikal minimum antara pesawat dari 2000 kaki menjadi 1000 kaki di ketinggian tertentu. Lalu revisi terbaru di tahun 2010 ke atas dilakukan penyesuaian untuk mengakomodasi Unmanned Aircraft System UAS atau drone, teknologi berbasis satelit seperti Automatic Defense Surveillance Broadcast (ADS-B), dan penggunaan data digital untuk navigasi udara. Prinsip-prinsip utama dari Aneks 2 yaitu yang pertama ada hak jalan atau Right of Way Rules, yakni prioritas yang diberikan kepada pesawat yang mengalami keadaan darurat atau balon udara aerostrat dalam operasi tertentu. Yang kedua, aturan operasional untuk menghindarkan tabrakan. Semua pesawat diwajibkan untuk terus mengawasi kondisi udara di sekitarnya
dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari tabrakan. Prinsip yang ketiga yaitu ketinggian minimum. Pesawat tidak boleh terbang di bawah ketinggian minimum yang ditentukan untuk menghindari bahaya di permukaan bumi, seperti bangunan tinggi atau pegunungan dan obstacle lainnya. Prinsip yang keempat yaitu prosedur komunikasi. Pesawat harus terus menjaga komunikasi yang baik dengan otoritas pengendali lalu lintas udara yaitu ATC dan mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh ATC. Lalu, apa sih pentingnya Aneks 2? Sebelum penerapan Aneks 2, banyak negara yang memiliki aturan sendiri-sendiri mengenai operasi penerbangan. Ketidaksesuaian ini sering menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi, serta mengakibatkan resiko tabrakan akibat prosedur yang tidak seragam. Dengan adanya Aneks 2, ICAO menciptakan aturan yang berlaku secara universal, mencakup yang pertama, hak lintas udara internasional, mengatur bagaimana pesawat dapat melintasi wilayah udara negara lain, serta bisa melakukan pendaratan untuk alasan teknis seperti pengisian bahan bakar tanpa menaik atau menurunkan penumpang dan kargo. Aturan yang kedua, komunikasi dengan ATC yang seragam di seluruh dunia. Yang ketiga, mengatur pola operasi pesawat. Pesawat bergerak sesuai dengan rute yang telah ditentukan oleh otoritas udara untuk memastikan pemisahan dari pesawat lain. Prosedur operasional Aneks 2. Yang pertama, sinyal pendaratan dan perilaku darurat. Pesawat yang berada dalam keadaan darurat harus mengikuti prosedur komunikasi untuk mendeklarasikan kondisi darurat dan mengikuti prosedur tindakan yang telah ditentukan. Yang kedua, operasi di wilayah udara terkendali. Dalam ruang udara terkontrol, pilot harus mematuhi instruksi ATC untuk menghindari konflik lalu lintas udara. Penyesuaian ketinggian arah, kecepatan dapat diperintahkan oleh ATC untuk menjaga keselamatan pesawat. Yang ketiga, operasi di wilayah udara tak terkendali. Pilot bertanggung jawab penuh untuk memantau lalu lintas udara di sekitar dan menjaga jarak aman dari pesawat lain. Dalam Aneks 2, terdapat 4 appendix. Apa sih appendix itu? Appendix merupakan bagian dari dokumen Aneks 2 yang memberikan penjelasan tambahan, contoh, prosedur, atau format tertentu yang harus diimplementasikan oleh operator penerbangan saat sedang beroperasi. Appendix 1 membahas mengenai sinyal. Yang pertama terdapat distress dan urgensi sinyal. Distress sinyal menandakan adanya bahaya besar yang mengancam dan pesawat meminta bantuan segera. Sinyal mara bahaya radio telepon yang terdiri dari kata-kata mengucapkan Mayday, 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 disertai dengan suara parasut yang menunjukkan lampu merah. Urgensi sinyal menandakan bahwa pesawat ingin memberikan pemberitahuan tentang kesulitan yang memaksanya untuk mendarat tanpa memerlukan bantuan segera. Sinyal urgensi radio telepon berbunyi kata-kata pen. Yang kedua, sinyal yang digunakan jika terjadi pencegatan. Sinyal yang dimulai oleh pesawat yang mencegat dan respon oleh pesawat yang dicegat. Pesawat yang mencegat, bergoyang, dan lampu navigasi yang berkedip pada interval yang tidak teratur berarti ingin menyampaikan "You have been intercepted. Follow me." Pesawat yang dicegat merespon dengan bergoyang dan lampu navigasi berkedip pada interval yang tidak teratur dan mengikuti pencegat pesawat untuk menyampaikan "Understood, I will comply." Yang ketiga, sinyal visual digunakan untuk memperingatkan pesawat yang tidak sah yang terbang atau akan memasuki area terlarang atau berbahaya. Yang keempat, yaitu ada sinyal untuk lalu lintas bandara. Adalah sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual antara air traffic control pada tower dan pesawat, baik yang sedang bergerak di area bandara maupun dalam pendekatan untuk mendarat. Sinyal ini digunakan ketika komunikasi radio tidak tersedia atau untuk mendukung instruksi radio. Appendix 2 mengenai interception of civil aircraft, pencegatan pesawat sipil. Intersepsi pesawat sipil hanya akan dilakukan sebagai upaya terakhir. Jika dilakukan, intersepsi akan terbatas pada penentuan identitas pesawat, kecuali jika diperlukan untuk mengembalikan pesawat ke jalur yang direncanakan, mengarahkannya melampaui batas-batas wilayah udara nasional, membimbingnya menjauh dari daerah terlarang, terbatas, atau berbahaya, atau menginstruksikannya untuk melakukan pendaratan di bandara yang telah ditentukan. Lalu bagian yang kedua dari Appendix 2 yaitu Action by Intercepted Aircraft, tindakan yang dilakukan oleh pesawat yang dicegat, berisi aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh pesawat sipil yang dicegat oleh pesawat militer atau otoritas negara menjamin keselamatan ruang udara, khususnya jika pesawat sipil dianggap sebagai ancaman atau berada di wilayah terlarang.
Pesawat yang dicegat oleh pesawat lain harus segera ikuti instruksi yang diberikan oleh pesawat mencegat, menafsirkan dan menanggapi sinyal visual sesuai dengan spesifikasi dalam Appendix 1. Lalu yang ketiga yaitu radio communication during interception. Jika kontak radio terjalin selama penyadapan, tetapi komunikasi dalam bahasa umum tidak memungkinkan, upaya yang harus dilakukan untuk menyampaikan instruksi dan informasi penting, yaitu dengan menggunakan frasa dan pengucapan pada tabel A2-1, dan menyebutkan setiap frasa 2 kali. Selanjutnya, Appendix 3, yang membahas mengenai Tables of Cruising Levels, tabel ketinggian pelayangan. Diberlakukannya RVSM, atau Reduced Vertical Separation Minimum, yang merupakan standar operasional yang diterapkan dalam penerbangan untuk mengurangi jarak vertikal minimum antara pesawat dalam ruang udara tertentu. Sebelum penerapan RVSM, jarak vertikal minimum antara pesawat yang terbang pada ketinggian lebih dari 29.000 feet adalah 2.000 kaki. Setelah diberlakukan RVSM, jarak vertikal minimum dikurangi menjadi 1.000 feet untuk pesawat yang terbang pada ketinggian antara 29.000 kaki sampai 41.000 kaki. Tujuan diberlakukannya RVSM ini yaitu meningkatkan kapasitas ruang udara dengan memungkinkan lebih banyak pesawat terbang pada level ketinggian tertentu, mengoptimalkan efisiensi bahan bakar dan rute penerbangan dengan memberikan fleksibilitas dalam memilih ketinggian. RVSM umumnya diterapkan di wilayah udara yang sangat padat dan terorganisir, seperti wilayah udara Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Asia. Pesawat yang terbang di ruangan udara RVSM harus mematuhi standar ketinggian dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai. Lalu peralatan apa saja sih yang menjadi persyaratan untuk diberlakukan RVSM ini? Yang pertama yaitu ada Altitude Reporting Transponder untuk mengirimkan data ketinggian pesawat kepada Air Traffic Controller. Lalu ada juga sistem autopilot yang akurat untuk menjaga stabilitas ketinggian dalam batas toleransi kurang lebih 30.000 kaki agar pesawat tetap stabil dalam ketinggian tersebut. Pada ketinggian 29.000 feet sampai 41.000 feet merupakan ruangan udara RVSM, di mana jarak vertikal antara pesawatnya itu minimum 1.000 feet. Di luar ruang udara RVSM di bawah 29.000 feet, jarak vertikal minimum tetap 1.000 kaki. Di atas 41.000 feet, jarak vertikal minimum kembali menjadi 2.000 kaki karena kompleksitas pengelolaan di ketinggian ini. Lalu manfaat dari RVSM ini yaitu untuk mengefisiensikan ruang udara agar lebih banyak pesawat dapat menggunakan rute dan ketinggian yang sama tanpa mengurangi keselamatan. Lalu bisa juga menghemat bahan bakar. Pesawat dapat terbang pada ketinggian yang optimal yang mengurangi konsumsi bahan bakar. Dan juga bisa mengurangi kemacetan udara di wilayah udara yang padat. Appendix 4. Unnamed Free Balloons, balon bebas tanpa awak. Appendix ini mengatur pengoperasian balon bebas tanpa awak agar tidak mengganggu lalu lintas udara. Pesawat udara tanpa awak atau Unnamed Aircraft System adalah mesin terbang yang dapat dikendalikan secara jarak jauh atau terbang secara otonom. Pesawat ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti mata-mata, alat perang, pemetaan, fotografi, penyemprotan hama, pengamatan perkebunan, pengamatan pertambangan, serta pengamatan kondisi musuh. Adapun tujuan dari Appendix 4 ini yaitu untuk menghindari konflik dengan pesawat komersil karena dapat tersangkut di sayap atau ekor pesawat yang merupakan flight control yaitu elevator, radar, aileron yang berakibatkan pesawat susah dikendalikan. Selain Appendix, di Annex 2 pun terdapat 2 attachment, yaitu Attachment A dan Attachment B. Attachment A membahas mengenai interception of civil aircraft. Tujuan dari Attachment A ini atau Interception of Civil Aircraft yaitu untuk melindungi wilayah udara suatu negara, menangani pesawat yang kehilangan komunikasi, radio failure, dan menindak pesawat sipil yang dicurigai melakukan pelanggaran hukum. Lalu bagi pesawat yang dicegat harus menunjukkan sinyal patuh seperti menyalakan lampu pendaratan atau mematuhi instruksi arah dari pesawat yang mencegat. Attachment B, Unlawful Interference atau gangguan melawan hukum. Lampiran ini mengatur prosedur untuk menangani situasi gangguan keamanan seperti pembajakan, ancaman bom, tindakan sabotase, atau ancaman keamanan lainnya. Hal utama yang dijelaskan dalam Attachment B ini yaitu tindakan pilot dan kru. Mereka harus memberi sinyal keadaan darurat melalui transponder dengan kode Squawk 7500 untuk pembajakan dan berkomunikasi dengan ATC untuk meminta bantuan.
Apa sih dasar hukum yang menaungi Aneks 2? Dasar hukum yang menaungi Aneks 2 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Mengatur bahwa wilayah udara nasional dikelola berdasarkan kedaulatan Indonesia, tetapi tetap harus sesuai dengan ketentuan internasional. Aneks 2 menjadi pedoman dalam menetapkan aturan penerbangan di wilayah udara domestik dan memastikan kepatuhan pesawat asing yang melintasi wilayah udara Indonesia. Implementasi Aneks 2 di Indonesia. Yang pertama, personil yang mengimplementasikan Aneks 2 di Indonesia yaitu pilot. Pilot bertanggung jawab untuk mematuhi aturan-aturan udara yang ditetapkan dalam Aneks 2 saat mengoperasikan pesawat, termasuk aturan penerbangan visual dan penerbangan yang mengandalkan instrumen navigasi. Yang kedua, ada Air Traffic Control. Bertanggung jawab memberikan panduan informasi dan layanan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Aneks 2. Yang ketiga, operator maskapai. Maskapai penerbangan memastikan bahwa operasi penerbangan mereka mematuhi aturan udara sesuai dengan Aneks 2. Ini termasuk pelatihan kru dan pengelolaan prosedur penerbangan. Yang keempat, ada kru pesawat. Selain pilot, kru lainnya seperti kopilot, awak kabin mendukung kepatuhan terhadap aturan udara dengan memastikan kelancaran komunikasi dan keselamatan di dalam pesawat. Yang kedua yaitu prosedur. Implementasi Aneks 2 pada prosedur penerbangan di Indonesia, yakni mencakup prosedur operasional. Yang pertama yaitu rencana penerbangan atau flight plan. Semua penerbangan harus menyerahkan flight plan ke ATC, terutama untuk penerbangan IFR atau penerbangan internasional. Rencana ini harus memuat informasi tentang rute, ketinggian, bahan bakar, serta bandara alternatif yang akan dituju. Lalu ada prioritas penerbangan. Pesawat dalam keadaan darurat memiliki prioritas dalam penggunaan ruang udara. Lalu ada pemisahan udara, separation. Jarak aman harus dipertahankan antara pesawat di udara maupun di darat. Lalu yang keempat ada equipment untuk pendukung implementasi Aneks 2 di Indonesia. Contohnya seperti equipment navigasi pesawat, meliputi Flight Management System, FMS, Global Navigation Satellite System, GNSS, Automatic Defense Surveillance Broadcast, ADSB, lalu equipment komunikasi yaitu radio, VHF, UHF, dua arah, lalu ada HF radio, dan transponder mode C or S. Lalu equipment sistem pemantauan ketinggian yaitu altimeter tekanan akurat, air data komputer. Lalu equipment untuk sistem keselamatan, terdapat Traffic Collision Avoidance System (TCAS) untuk menghindari tabrakan udara dan Ground Proximity Warning System (GPWS) untuk memperingatkan pilot jika pesawat mendekati medan atau penghalang. Lalu equipment pada Air Traffic Control itu terdapat Primary Surveillance Radar (PSR) untuk mendeteksi pesawat tanpa transponder. Lalu Multi Radar Tracking (MRT) untuk memantau pergerakan pesawat di wilayah udara padat. Lalu equipment pada bandara sebagai pendukung navigasi yaitu Instrument Landing System (ILS) membantu pendaratan presisi di bandara besar seperti Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Lalu adanya Very High Frequency Omnidirectional Range atau VOR untuk navigasi di sekitar bandara. Distance Measuring Equipment (DMA) untuk memberikan informasi jarak kepada pilot. Bandara di Indonesia juga sudah dilengkapi dengan sistem visual seperti Airfield Lighting System untuk mendukung operasi malam dan visibilitas rendah. Lalu ada PAPI Precision Approach Path Indicator memastikan jalur pendekatan yang aman. Lalu ada Runway Signal and Markings, penanda visual untuk pemanduan pesawat. Untuk sistem keamanan, bandara di Indonesia sudah menyediakan Emergency Firefighting Equipment untuk merespon insiden darurat. Lalu Runway Surveillance Cameras untuk memantau aktivitas di landasan. Lalu implementasi yang ketiga yaitu training. Pilot dilatih untuk penerbangan visual dan instrumen, serta penguasaan komunikasi dengan ATC. Pilot juga di-training dalam simulasi keadaan darurat untuk melatih respon terhadap situasi yang tak terduga saat sedang pesawat beroperasi. Pelatihan untuk ATC. ATC menjalani pelatihan intensif dalam prosedur pemisahan lalu lintas udara, serta dilatih untuk penggunaan teknologi seperti radar dan sistem komunikasi yang modern. Lalu implementasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu inspeksi rutin terhadap maskapai penerbangan. Contohnya pada tahun 2021, pesawat asing yang masuk tanpa izin ke ruang udara Indonesia di wilayah Natuna diintersep oleh TNI Angkatan Udara sesuai aturan dari Aneks 2.
Nah, dari pembahasan kali ini, aku menyimpulkan bahwa Aneks 2 tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga menjadi simbol kerjasama internasional dalam menjaga keselamatan penerbangan. Implementasi yang konsisten di Indonesia menjadi bukti bahwa negara ini mampu bersaing di dunia penerbangan internasional, sambil mempertahankan kedaulatan wilayah udara nasionalnya agar ruang udara nasional tetap aman, efisien, dan kompetitif di tingkat global. Demikianlah pembahasan tentang Aneks 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bye bye. See you in next video.